sudah ada penerus-penerusnya loh. Jadi oke. along the way ya. Oke. Jadi ya selama perjuangan kami ini gitu Iya. ya. Itu ada diaspora dari 25 negara, 5 benua sudah menghimpun diri. Menyediakan diri Iya, untuk membantu secara sukarela. Iya, Forum Diaspora Oke. Indonesia ada di 25 negara. Artinya memang tidak ada intensi atau keinginan dari RRT ini untuk seperti di Jokowi White Paper akan mendelegitimasi pemerintahan Kekuasaan. Jokowi atau yang sekarang yang mau terbit yang Black Paper gitu. Sama sekali. Jadi memang ya ini kebetulan 3 orang ini kan para peneliti semua ya. Betul, Peneliti betul. semua dan kami dulu pernah bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan kemudian kami sekarang bekerja di lembaga independen gitu ya. Ya memang kami menunaikan tugas katakanlah amanah Allah itu sebagai peneliti. Ya, Itu adalah menjawab pertanyaan kan gitu. Ya. Begitu pertanyaan terjawab ya sudah selesai. Ya. Apakah kemudian jawaban pertanyaan kami terus dalam bentuk buku itu mau dibawa kemana, dibawa ke impeachment Gibran, Itu dibawa urusan orang di lain. luar urusan RRT ya? Iya, Ya, Dok? iya. Oke. Urusan orang lain kan. Iya. Ya kita estafet dong, masa tugas RRT semua gitu. Jadi ketakutannya berlebihan ya, Dok ya? Menurut saya berlebihan dan Oke. ini loh ya, jadi saya udah jauh-jauh hari, sekitar 5-4 bulan yang lalu saya disampaikan. Kalau sampai kami ini diapa-apakan, Ya. percayalah nanti akan muncul 100 Tifa berikutnya, 1000 Rismon berikutnya, Ya. 2000 Roy berikutnya. Ini sekarang bermunculan loh. Betul, betul. Ya, nah di beberapa media kan sudah keluar nih penerus kami nih. Ya, Mulai dari anak muda usia 21 tahun sampai ada juga pengacara, sampai ada juga para ilmuwan. Bahkan Ya. kemarin ketika kami diperiksa tanggal 13 November bermunculan guru besar dari Datang semua. seantero negara. Hmm. Iya. Oke. Dari USU datang, dari UGM datang, dari UNER datang. Itu kan Ya. tinggal tunggu waktu aja mereka nanti akan speak up. Jadi sepenting apa dukungan publik terhadap upaya yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan? Apakah terlalu pengaruh? Misalnya gini, setelah ditetapkan tersangka dukungan publik menurun gitu. Misalnya dari 70 menjadi 40 gitu. Itu pengaruh nggak terhadap niatnya Dr. Tifa sampai nanti ada buku lagi yang terakhir yang katanya ada 3 ya? Iya, biasanya kan lagi tren. Ada 3 Iya. jadi white ya, Jokowi's white paper, White white, papers, kemudian oke. black itu Oke. Gibran's black paper, nanti Oke. ada Jokowi's dark. Oh, Dark. Ini Dark final fight. chapter. Final chapter Oh, nanti. ini seru ini kayaknya ya. Iya. Cuma Oke. yang jadi pertanyaan nih Mas Pung ya. Kalau sudah dicekal, tadi 20 hari Iya. kemudian diperpanjang Iya. jadi 6 Iya. bulan. Bagaimana menuntaskan Gibran Black Paper ini? Kami sudah ada penerus-penerusnya loh. Jadi oke. along the way ya. Oke. Jadi ya selama perjuangan kami ini gitu Iya. ya. Itu ada diaspora dari 25 negara, 5 benua sudah Sudah. menghimpun diri. Menyediakan diri Iya, untuk membantu secara sukarela. Iya, Forum Diaspora Oke. Indonesia ada di 25 negara. Mereka ini akan jadi penerus kami. Oke. Yang kami butuhkan data di Australia akan mereka teruskan pencariannya. Oke. Yang di Singapura begitu juga dengan di Inggris. Jadi kami no worries. Artinya percuma aja mau mengapain kami gitu. Ya, ya. Artinya Apalagi- buku itu tetap akan terbit ya? Iya, dalam dunia virtual seperti ini itu siapa yang bisa menghentikan langkah? Nggak bisa. Betul. Nggak ada yang bisa menghentikan langkah, apalagi kita sekarang hidup di dalam 2 dunia ya. Iya. Physical ini kan kita mau segera tinggalkan karena dunia kita ini kan sudah dunia pikiran, Iya. ya kan? Iya. Dengan dibantu segala macam. Idea ya. Iya, Value dunia dan idea. iya, kita sudah menuangkan semuanya dalam dunia pikiran, which is Iya. itu kemudian menjadi digital kan gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa dibungkam dengan penjara dan sebagainya, nggak bisa. Ya, sebenarnya sudah terjadi ya, Dok ya, ketika Bambang Tri menulis Betul. buku, kemudian diadili dan Ya, dipenjara. ya. Mereka mungkin menduga tidak akan ada yang lagi yang berani melakukan hal yang sama. Iya. Ternyata malah tidak ya. Loh Dok? iya kan, satu Bambang Tri muncul 3 RRT. Iya. Ya kan, Satu ini jadi kan 3. eksponensial loh. Oke. 13 aja 12 dan sebagainya Iya. terus. Nanti akan jadi ribuan orang yang akan berbicara dengan konten yang trustable, Oke. akurat, valid. Oke. Ya kan mau dipenjarain, mau penuh gitu. Nanti Iya. kita bikin seminar di Pondok Bambu, ntar saya kan. Isinya semua adalah ilmuwan yang Iya. bicara, ini kan konyol sekali gitu. Nah, saran Dr. Tifa terhadap yang merasa terancam, apa yang mestinya dilakukan? Kalau begini kan orang pasti menebak ya ini gaya lama kriminalisasi terus gitu. Ya. Itu
Mestinya mereka menghimpun para peneliti juga ya. Ya malah kalau saya jawab dengan sebuah hal yang terbalik gitu. Sebenarnya siapa sih yang paling takut di penjara ini? Nah, gitu ya. Orang yang membuka kebenaran atau orang yang Terancam. orang yang Terancam kebohongannya terbongkar kan gitu. Iya. Seperti itu ya. Ya karena memang masih punya kuasa ya dia bisa melakukan Oke. segala sesuatu dengan kekuasaannya. Tapi mau sampai kapan sih? Oke. Ya kan kekuasaan itu kan kita lihat Ada batasnya. Iya, mau sehebat apa Hitler, ya kan? Mau sehebat apa Mussolini, mau sehebat apa Akan berakhir juga ya? Masya Allah, iya kan? Iya. Masa itu tidak dibaca? Ferdinand Marcos waktu itu segimana? Iya. 28 tahun ya. Kuat tuh. Ya, di Filipina. Iya, nggak usah jauh-jauh lah presiden kedua kita Iya. segimana kan ya tumbang juga gitu loh. Iya. Kekuasaan tuh nggak akan ada yang permanen. Tapi Nah, kalau ngomong-ngomong- tidak ada ujungnya, Iya. kekuasaan tidak ada permanen. Jadi apa sebenarnya tujuan dari RRT untuk menerbitkan rencananya tiga seri Iya. buku ini? Ini persoalan sejarah, Oke. persoalan legacy. Oke. Bangsa kita mau kita biarkan selalu dikotori dengan sejarah-sejarah hitam, dengan jejak-jejak yang penuh dengan kepalsuan, kebohongan, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Oke. Atau kita mau membersihkan segala kekotoran ini dan menyajikan sejarah yang putih. Sehingga bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pegangan bagi anak cucu kita yang akan mewarisi Indonesia ke depan. Nah, pertanyaan yang sederhana aja. Kalau ini tidak segera ditetapkan, katanya kita tidak segera menetapkan ini sebagai sebuah hal bahwa memang ada ijazah atau ada dokumen yang tidak otentik yang digunakan oleh seorang presiden di masa lalu, nanti ini loh ya, nanti kita bisa jadi nanti presiden ke-20 pakai ijazah palsu. Iya. Presiden ke-105 pakai ijazah palsu. Apakah kita mau seperti itu? Iya, iya. Nah, inilah momentum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala menurut saya. Kebetulan aja kita wasilahnya aja 3 orang Badung ini kan gitu ya. Kebetulan aja Iya, gitu iya. loh. Jadi ya udah karena kami lihat itu, kami hikmati ini sebagai kami sebagai alatnya ya sudah kita jalan. Tapi kemarin sepertinya kita melihat ada nuansa untuk menjawab pertanyaan publik dilakukan dengan mereka tampil di forum internasional ya, dengan bahasa Inggris yang lebih baik gitu. Berarti kan Iya. anggapan bahwa kita ijazahnya normal-normal saja kok karena bahasa Inggrisnya bagus gitu. Kira-kira gimana? Ya itu kan. Jadi banyak hal-hal yang Iya. bersifat ini ya, namanya logical fallacy ya itu Ah, ya. iya, Dan logical itu kan fallacy. logical fallacy. Iya. Jadi mensinkronkan sesuatu yang dianggap itu sebagai sebuah legitimasi terhadap Ya. apa yang disebut sebagai intelektualitas maupun Oke. tingkat kognitif tertentu begitu ya dengan bahasa Inggris gitu. Yang kita tahu Presiden Soeharto itu yang seperti apa orangnya, sehebat apa orangnya. 32 tahun beliau nggak pernah berbahasa Inggris di forum manapun. Tapi kita melihat kehebatannya, kecerdasannya. Nggak perlu harus dengan tampilan seakan-akan bisa berbahasa Inggris. Apa artinya satu kali berbahasa Inggris di pidato sekitar 3-5 menit, tapi 10 tahun kita nggak pernah lihat orang itu berbahasa Inggris dengan baik, kecuali we walk the talk. Kenapa nggak dimulai dari tahun 2014? Iya, Kenapa iya. harus sekarang? Kenapa harus hanya sekarang gitu, ketika yang bersangkutan tidak menjabat lagi gitu? Iya. Artinya dan itu tidak kemudian menjadi jawaban bahwa dengan berbahasa Inggris Oke. yang kali ini sekarang baik akhirnya. Oke. Kursus bahasa Inggris 10 tahunnya berhasil sehingga di tahun ke-11 bisa berbahasa Inggris dengan baik. Itu kemudian artinya bahwa ijazah udah selesai kan? Enggak, ini suatu hal yang berbeda. Jadi jangan membuat masyarakat menjadi bodoh dengan tampilan-tampilan pencitraan-pencitraan yang menurut saya sangat tidak signifikan. Tidak signifikan ya? Iya, kalau saya lebih bukan, karena kita semua udah tahu lah, masyarakat Indonesia udah sangat cerdas ya. Iya. Kita tahu lah, yang lebih buat saya itu kontennya. Beliau bilang apa sih di Singapura, bilang tentang bahwa peradaban itu nanti akan humanoid, nanti Iya, gini-gini. Saya cuma begini, ngerti nggak apa yang disampaikan itu. gitu. Kan Iya. lebih itu ya Iya. gitu. Lebih ke situ sebetulnya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia ini sekarang jauh lebih cerdas dibanding 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Jadi apapun yang dilakukan oleh bapak dan anak ini kebetulan di forum internasional itu sebenarnya tidak membuktikan apa-apa ya? Yang laku, yang percaya itu Iya. cuma termul. Dan itu ternyata kan ada ya Iya. riset berbasis algoritma dan ini sahih ya, maksudnya valid Oke, ya. oke. 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa ijazah ini fake.
Oke. Dan tinggal 7% aja. Berarti 7% itu kita identifikasi ini termul-termul ini Iya, kan iya, gitu iya, loh. iya. Yang masih percaya dengan segala macam seperti tampilan-tampilan pencitraan-pencitraan seperti itu, tinggal 7%. Oke. Hanya tinggal 7%. Tinggal 7%. Dan itu Kan? penelitian yang valid ya. Penelitian valid berbasis algoritmik. Tak ada intervensi manusia sama sekali. Benar-benar mesin bekerja untuk meng-capture apa sesungguhnya yang terjadi. Artinya kalau kita bicara dari sisi neuroscience behavior gitu ya, Iya. epidemiologi perilaku, itu menunjukkan bahwa tingkat kognitif, tingkat intelektualitas masyarakat itu dengan dunia digital ini itu meningkat luar biasa dalam 5 Oke. tahun sampai 10 tahun terakhir.